Bab 8 Perkembangan Teknologi. A. Bioteknologi. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio berarti makhluk hidup dan teknologi adalah cara untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. 2. Peran bioteknologi. Bioteknologi pada saat ini dan masa mendatang sangat berperan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tahun 2015 diperkirakan semua obat-obatan sudah diproduksi melalui bioteknologi. Demikian pula kurang lebih 50% produksi tanaman utama dunia akan dihasilkan oleh bioteknologi. Produk-produk lain seperti bahan tambahan makanan, plastik, bahan bakar, deterjen, dan lain-lain yang dihasilkan oleh bioteknologi akan terus meningkat. 3. Sejarah perkembangan bioteknologi. A. Periode bioteknologi. Perkembangan teknologi melalui beberapa periode, yaitu periode pra-Pasteur, periode Pasteur, periode antibiotik, dan bioteknologi baru atau modern. B. Tingkatan teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi, dalam bioteknologi terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan rendah seperti pembuatan pakan ternak, pembuatan metana, aseton butanol, etanol, penanganan limbah, dan penanganan air. 2. Tingkatan sedang seperti pembuatan atau penggaraman asam amino, enzim biomasa, asam organik, produk serealia, polimer, dan bahan tambahan pangan. 3. Tingkatan tinggi seperti pembuatan interferon, hormon, vitamin, dan antibiotika. C. Tahapan bioteknologi. Menurut Rem, perkembangan bioteknologi berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, bioteknologi dalam memproduksi makanan melalui fermentasi. Yang kedua, bioteknologi dapat memproduksi asam-asam organik serta biomasata seperti asam asetat, asam sitrat, alkohol, dan lain-lain. Yang ketiga, bioteknologi dalam memproduksi bahan kimia dalam keadaan steril, misalnya penisilin, antibiotika, dan lain sebagainya. Keempat, bioteknologi baru dalam peralatan dan penemuan mutakhir seperti dalam biologi molekuler, rekayasa, genetika, dan teknologi gen. Faktor pendukung utama perkembangan bioteknologi adalah munculnya teknologi baru seperti teknologi DNA, teknologi antibodi, dan teknologi baru di bidang kultur, sel, dan jaringan. 4. Rekayasa genetika. A. Pengertian. Rekayasa genetika adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan dan mengisolasi gen tertentu dari suatu sumber genetik, menggabungkan gen tersebut dengan vektor tertentu untuk mendapatkan DNA rekombinan ke dalam sel atau jaringan inang tertentu sebagai penerima, sehingga diperoleh organisme baru yang mampu mengekspresikan sifat yang dibawa oleh gen yang dipindahkan tadi. B.
enzim pemotong DNA. Presley dan Piacock tahun 1990 menamakan periode tahun 1991 sampai sekarang sebagai periode rekayasa genetik. Periode ini ditandai dengan ditemukannya enzim yang secara spesifik memotong rantai molekul DNA, yaitu recitration endonulase enzim dan enzim yang mampu menyambung kembali potongan-potongan DNA hingga melahirkan teknik DNA rekombinan. C. Langkah-langkah rekayasa genetika. Ada beberapa langkah penting dalam rekayasa genetika, yaitu 1. Identifikasi dan isolasi gen yang menjadi target untuk dipindahkan. 2. Penempatan gen pada suatu sistem vektor atau plasmida atau lainnya, agar gen tersebut dapat dipindahkan atau dimasukkan ke dalam sel atau jaringan penerima. Lanjut ke materi yang berikut, yaitu yang kelima tentang aplikasi bioteknologi. Yang pertama, bidang pertanian. 1. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah penanaman jaringan atau tanaman atau mata tunas, daun muda, atau bagian lain tanaman pada media buatan yang diatur secara aseptik dan bisa ditumbuhkan membentuk tanaman lengkap atau plantlet. Satu mata tunas atau meristem atau jaringan muda dapat tumbuh lebih dari satu tanaman baru. Para tanaman tebu, misalnya dari satu mata tunas atau meristem, setelah 1-2 bulan dapat terbentuk kalus, dan 1-2 bulan berikutnya dapat diregenerasi menghasilkan kurang lebih 20 tunas atau anakan baru. Keuntungan kultur jaringan pada tanaman tebu adalah dihasilkan bibit tebu baru yang bebas dari penyakit pembuluh. Oleh karena itu, untuk menghasilkan bibit yang sehat, maka penggunaan bahan tanaman awal atau explant yang dikulturkan dalam media kultur jaringan harus berupa meristem atau titik tumpu. Pemuliaan tanaman yang toleran terhadap tekanan perubahan lingkungan seperti salinitas tanah dan toksisitas aluminium dapat didekati dengan teknik kultur jaringan. Yang kedua, tentang pupuk hayati. Mulai tahun 1997 telah banyak bermunculan pupuk hayati hasil rekayasa bioteknologi yang berbasis mikrobia tanah. Penggunaan pupuk hayati atau biofertilizer merupakan usaha manusia dalam rangka memperkecil dampak negatif akibat pemberian pupuk organik yang semakin tinggi dosisnya. Yang ketiga, tanaman transgenik. Salah satu hasil teknologi rekayasa genetika adalah tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman hasil introduksi gen tertentu ke dalam tubuh tanaman sehingga diperoleh sifat yang kita inginkan. Ada beberapa jenis tanaman transgenik, antara lain tanaman hama, toleransi herbisida, tahan antibiotik, tanaman dengan kualitas nutrisi lebih baik, serta tanaman dengan produktivitas lebih tinggi. Rekayasa genetika tanaman padi menjadi salah satu pilihan guna mengatasi serangan hama penggerek batang padi kuning. Hasil penelitian Balitan Sukamandi menunjukkan adanya galur-galur padi transgenik yang cukup efektif untuk mengendalikan penggerek batang padi kuning dan tidak berdampak negatif pada predator Verenia lianza. Di Indonesia, tanaman transgenik ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pertama, orang yang pro tanaman transgenik. Tanaman transgenik sangat dibutuhkan guna mengatasi gangguan hama dan penyakit. Toleransi herbisida, memiliki nutrisi yang baik, dan lain-lain. Tanaman transgenik yang memiliki racun hanya membunuh ulat tertentu dan tidak mampu membunuh hewan lain dan manusia.
Tanaman transgenik yang tahan lama memiliki keuntungan ganda karena dengan disipi gen bakteri Bt, sel tanaman akan menghasilkan kistalin atau shrin, protein yang bersifat racun terhadap hama tertentu, terutama ulat bulu dan hama penggerek, tapi tidak berbahaya bagi organisme lain. Yang kedua, orang yang kontra tanaman transgenik. Pelepasan tanah transgenik di alam terbuka akan sulit dipantau karena ada kemungkinan penyebaran gen asing atau gen yang disisipkan dalam tanaman transgenik pindah ke tanaman sekerabat liar atau mengubah tatanan spesifik atau sifat unggul tanaman transgenetik itu sendiri. Yang keempat, resistensi hama terhadap tanaman transgenik. Di lapangan, berdasarkan pemantauan, ternyata telah ada jenis tanaman yang memperlihatkan resisten atau tahap terhadap tanaman transgenik yang mengandung gen 3. Termasuk B, bidang peternakan. Pemanfaatan iptek pada bidang peternakan harus ditingkatkan guna mengatasi kendala yang menyangkut keterbatasan lahan, efisiensi, serta kurangnya motivasi masyarakat untuk beternak. Pemanfaatan bioteknologi peternakan melalui produksi dan distribusi embrio untuk meningkatkan mutu genetik dan produktivitas ternak perlu dilakukan Indonesia. Yang C, bidang industri. Ramalan pasar bagi produksi bioteknologi hasil rekayasa genetika protein termasuk asam amino pada tahun 2000 bernilai sebesar 5 miliar. Antibodi monoklonal bernilai 8 miliar, bahan-bahan farmasi sebesar 11 miliar, bahan baku kimia sebesar 11 miliar, pengelolaan hasil pangan sebesar 9 miliar, energi alternatif 16 miliar, pengendalian polusi 8 juta, serta pertanian dan pengelolaan pangan 9 miliar. Yang kedua, bidang kedokteran. Sebuah tim ilmuwan di Roswell Park Cancer Institute di Buffalo bersama dengan ilmuwan dari Texas dan University sedang menguji tentang transgenik untuk mengatasi penyakit virus hepatitis B pada manusia. Hasilnya pada hewan percobaan tikus menunjukkan tikus uji yang memiliki ketebalan buatan yang cukup baik terhadap infeksi penyakit virus hepatitis B. Tanaman transgenik pada prinsipnya merupakan tanaman yang telah mendapat tambahan gen penyandi sifat tertentu. Dengan masuknya tambahan, tanaman tersebut akan memiliki karakter tambahan sesuai karakter yang terdapat dalam gen yang ditambahkan. Berikut kita masuk ke E, pengelolaan limbah. Bioteknologi limbah pertanian yang semula tidak dimanfaatkan dan menimbulkan polusi lingkungan agar dapat diproses menjadi produk yang bermanfaat bagi manusia seperti protein sel tunggal, senyawa penyedap rasa, asam amino, senyawa pemanis, minyak, asam-asam organik. Limbah hasil pertanian dengan pemanfaatan bioteknologi dapat dihasilkan produksi biomasa atau protein sel tunggal. Proses pembuatan PST tidak tergantung musim, lebih mudah, tidak mencemari lingkungan, dan tidak dikonsumsi sebagai bahan pangan. Berikut ini beberapa contoh produksi biomasa berupa yes, ganggang, dan kapang. Yes dapat dihasilkan dari limbah pabrik gula, kentang, ketila, padi, dan lain-lain. Produksi biomasa dari tetes sudah dilakukan, misalnya bakery yes. Adapun limbah yang mengandung pati, misalnya cairan buangan dan pengelolaan kentang. Pemanfaatan ganggang sebagai pangan secara berlangsung pada saat ini telah banyak dilakukan. Produksi ganggang dalam pengolahan limbah mempunyai beberapa keuntungan. Ganggang mampu memecahkan senyawa organik dalam limbah, sehingga influennya berguna untuk pengairan dan perikanan sekaligus menghasilkan produk yang bernutrisi tinggi. Kapang merupakan bahan pangan yang disukai di negara Amerika, Jepang, Malaysia, dan Indonesia.
Hal ini disebabkan kapang memiliki kualitas protein yang lebih baik dari flower. Lebih disukai dari kadar asam nukleat lebih rendah. Kekurangannya, pertumbuhan lebih lambat dari yeast dan bakteri. Beberapa spesies kapang menghasilkan jumlah protein yang sama dengan yeast. Pada umumnya, 100 gram substrat karbohidrat kapang menghasilkan 25 gram protein. Vanili ternyata mengandung komponen flower utama, yaitu vanilin, yang keberadaannya ditunjang oleh asam p-hidroksibenzoat, asam kaumarat, asam vanilat, dan kadang-kadang terdapat p-methoxybenzaldehyde serta ansil alkohol. Materi yang keenam itu tentang bioetika. Seperti telah diuraikan pada bab di muka bahwa bioteknologi bekerja sama dengan organisme alamiah, mutasi, dan rekombinan. Organisme yang digunakan dapat diketahui dan ada juga yang tidak, terutama hasil mutasi atau manipulasi genetika. Penggunaan produksi bioteknologi sudah seharusnya aman, baik pada saat penelitian maupun produk yang dihasilkan. Rasa aman dapat diperoleh dengan digunakan prosedur standar laboratorium. Standar keamanan dan aturan tersebut sudah ada dan diterapkan dengan ketat pada beberapa negara. Bioteknologi juga berpeluang dikembangkan pada persenjataan, yang kalau digunakan dalam perang dapat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Banyak penelitian bioteknologi terhadap manusia, oleh karena itu, guna menekan dampaknya negatif, perlu adanya regulasi maupun etika penelitian yang dikenal dengan nama bioetika. Yang berikutnya, teknologi informasi. Yang pertama, sejarah perkembangan teknologi informasi. Orang yang menemukan dasar komputer bernama Herman Hollerith, Biro Sensus Amerika Serikat, pada tahun 1890. Yang kedua, generasi komputer ada 5, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Generasi pertama pada tahun 1942 sampai 1958. Dengan ciri-ciri komputernya yaitu prosesnya kurang cepat, simpanannya kecil, daya listrik besar. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964 dengan ciri-ciri komputernya yaitu hemat listrik, proses operasinya sangat cepat. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Kapasitas memori komputernya sangat besar. Generasi keempat 1976 sampai 1999 menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor. Generasi kelima pada tahun 2000 sampai sekarang. Yang ketiga, aplikasi teknologi informasi. Pertama, berdasarkan cara kerja, pada dasarnya, cara kerja teknologi informasi adalah adanya masukan atau data yang diproses di CPU menjadi luaran berupa informasi. Yang kedua, berdasarkan variasi proses data. Aplikasi komputer sangat bervariasi, yaitu yang pertama word processor sebagai pengganti mesin ketik, yang kedua games sebagai permainan yang digemari anak-anak, yang ketiga data akuisisi yang banyak dipakai sebagai analisis data, instrumentasi, penelitian, dan industri. Yang berikutnya aplikasi dalam kehidupan. Pada era modern, kehidupan manusia tidak lepas dari peranan teknologi informasi. Peran teknologi informasi adalah membantu aktivitas manusia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan oleh pengusaha dan menyebabkan perubahan pada budaya kerja. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Di dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi telah banyak yang memanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan.
Di perbankan, teknologi informasi dan komunikasi banyak diaplikasikan dalam transaksi perbankan lewat internet atau intranet banking. Yang keempat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, yaitu digunakan untuk pembelajaran secara elektronik atau e-learning. Yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Sistem berbasis kartu cerdas atau smart card terdapat dalam membantu petugas medis untuk mengetahui riwayat penyakit dari pasien tersebut. Yang keenam, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Teknologi informasi oleh pemerintahan telah digunakan dalam internet dan intranet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk. Yang berikutnya, dampak teknologi informasi. Dampak dari teknologi informasi ini yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media pertukaran data dengan cepat. Yang ketiga, media untuk mencari informasi. Dan yang berikutnya, kemudahan dalam memperoleh informasi. Dan juga untuk melakukan efisiensi budaya. Selain itu, ada juga dampak negatif, seperti pornografi, penipuan, net gaming. Sekian dan terima kasih.